Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sindiani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang proses pelaksanaan dari hukum acara pidana. Langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa sih hukum acara pidana itu? Hukum acara pidana merupakan rangkaian peraturan hukum untuk mengetahui bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke depan pengadilan, perihal perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukum oleh hakim. Selain itu, untuk menempuh proses penyelesaian perkara pidana, tentunya ada dasar-dasar hukum yang menjadi tolak ukur dalam proses penyelesaian tersebut. Dasar-dasar hukum acara pidana ini secara umum terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam KUHP. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sumber hukum utama yang digunakan dalam pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, selain adanya dasar-dasar hukum acara pidana, ada juga asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Yang ketiga, legalitas dan oportunitas. Yang keempat, inquisitor dan accusator. Yang kelima, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang keenam, semua orang diberlakukan sama di depan hukum atau equality before the law. Yang ketujuh, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kedelapan, pemeriksaan hukum secara langsung dan lisan. Dan yang terakhir, adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan diberlakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang. Tibalah pada pembahasan inti, yaitu proses penyelesaian perkara pidana. Pada proses pelaksanaan perkara pidana, mengacu pada KUHP terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukuman. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini merupakan suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan perihal adanya suatu sangkaan yang benar-benar beralasan atau memiliki dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Dalam tingkat pemeriksaan ini, penyelidikan dilakukan terhadap pelanggaran suatu ketentuan pidana, serta berusaha untuk menemukan para pelaku dari saksi-saksi dalam peristiwa tersebut. Jadi, dalam pemeriksaan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat dijadikan sebagai bukti. Dalam kegiatan pemeriksaan pendahuluan, terdapat 3 pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama, pekerjaan pengusutan. Pekerjaan pengusutan ini bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, penyelesaian pemeriksaan pendahuluan. Penyelesaian pemeriksaan pendahuluan merupakan peninjauan secara yuridis dalam hal mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan ketentuan hukum yang dilanggar. Dan yang ketiga, pekerjaan penuntutan. Dalam pasal 1 ayat 7 KUHP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana
ke pengadilan negeri yang berwenang. Tingkatan yang kedua dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan ini bertujuan untuk meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak, kemudian sah tidaknya bukti-bukti yang diajukan, serta kesesuaian antara pasal dalam kutip hal yang dilanggar atau tindak pidana yang telah terjadi. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan ini dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali peraturan menentukan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain. Dikutip dalam pasal 153 ayat 3. Terdapat 3 macam acara pemeriksaan di persidangan. Yang pertama, berdasarkan pasal 152 sampai dengan 202 KUHP, pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan biasa. Dan yang kedua, berdasarkan pasal 203 sampai dengan 204 KUHP, pemeriksaan ini dapat dilakukan secara singkat atau sumir. Dan yang ketiga, pemeriksaan berdasarkan pasal 205 sampai dengan 209 KUHP, pemeriksaan ini dapat dilakukan secara cepat. Terdapat 2 jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan secara cepat, yakni tindak pidana ringan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Tingkatan terakhir atau tingkatan yang ketiga dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu adanya pelaksanaan hukuman. Setelah pemeriksaan selesai, maka penuntut umum membacakan tuntutannya dan menyerahkan tuntutan tersebut terhadap hakim. Kriteria suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut diterima oleh semua pihak dan semua upaya hukum telah selesai ditempuh, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Format putusan pengadilan diatur dalam KUHP secara limitatif dalam pasal 197 KUHP. Tibalah di penghujung pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.